Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di negeri Roma memerintah seorang kaisar yang sangat besar kuasanya. Dia adalah Kaisar Agustus. Banyak sekali negeri yang berada dalam kekuasaannya. Suatu ketika, Kaisar mengeluarkan perintah untuk menghitung berapa banyak rakyat yang ada dalam pemerintahannya, supaya Kaisar bisa mengetahui berapa banyak uang dari pajak yang didapatinya. Untuk itu, dia menyuruh panglimanya untuk mengeluarkan sebuah perintah penting, yaitu setiap orang yang tinggal di daerah kekuasaannya harus kembali ke kota kelahirannya untuk mendaftarkan diri. Pengumuman penting. Setiap orang yang tinggal di daerah kekuasaan Kaisar Agustus harus kembali ke kota kelahiran masing-masing untuk mencatatkan diri. Pengumuman penting. Setiap orang yang tinggal di daerah kekuasaan Kaisar Agustus harus segera kembali ke kota kelahiran masing-masing untuk mencatatkan diri. Tidak seorang pun yang berani menentang perintah Kaisar. Juga bangsa Yahudi, karena negeri Israel di bawah kekuasaan Kaisar Agustus. Semua orang bergegas pergi kembali ke kota kelahiran mereka. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, pokoknya ke semua jurusan. Di antara orang-orang itu ada seorang bapak yang menuntun seorang ibu. Mereka adalah Yusuf dan Maria. Mereka meninggalkan kota Nazaret menuju kota Bethlehem yang cukup jauh. Terlebih untuk Maria, karena dia akan melahirkan seorang bayi, seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Namun akhirnya sampai jugalah Yusuf dan Maria di Bethlehem. Mereka segera mencari tempat penginapan karena hari sudah mulai gelap dan Maria sudah amat lelah. Akan tetapi sayang, semua tempat penginapan sudah penuh. Yusuf tetap mencoba
Akhirnya pemilik penginapan ini memberi tempat juga karena kasihan melihat Maria yang sudah sangat lelah. Siapakah Pendatang dari jauh, apakah aku buka pintumu. Tolong kami orang miskin dalam malam gelap dan dingin. mungkinlah Kau usir yang lengah. sudah penuh Tolong Tuanku. rumahku sesak penuh, baik carilah di tempat lain. Siapakah Janganlah keras, apakah baik tolonglah lekas. Sungguh tidak ada tempat di dalam rumahmu, sobat. betul penuh Oh, tolong Tuanku. engkau sebuah kandang hina. Terima kasih Tuanku, di manakah kandang itu? Betapa senangnya Yusuf dan Maria mendapat tempat. Mereka bersyukur pada Allah meskipun tempat itu hanya sebuah kandang. Yusuf menata dan membentangkan jerami yang banyak yang terdapat di kandang itu.
tertidur. Namun di luar kota Bethlehem, beberapa gembala tidak tidur karena menjaga domba-domba mereka. Tak seorang pun tahu dan menyadari bahwa malam itu terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan di kandang itu. Apa yang terjadi? Para gembala yang sedang berjaga di padang gelap itu tiba-tiba terkejut. Ada sebuah sinar terang dan mereka sangat ketakutan karena seorang malaikat berdiri di dekat mereka dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain apin dan terbaring di dalam alun." Tampak bersama-sama malaikat itu sejumlah besar tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Para gembala percaya itu adalah juru selamat seperti yang dikatakan malaikat, dan mereka menyembah bayi itu lalu kembali sambil memuji Allah.
Karena Yesus yang adalah anak Allah mau turun ke dunia, meninggalkan surga untuk menjadi juru selamat bagi manusia, bagi kamu dan saya yang berdosa. Karena itu biarlah saat merayakan Natal kita tidak hanya mengharap hadiah yang kita terima, tetapi kita mengingat betapa besar kasih Allah kepada manusia. Yesus tidak hanya mau lahir di kandang, tapi lebih dari itu, Yesus rela mati di salib untuk kita. Karena kita dia menderita, supaya kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Itu tertulis di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, hingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang apa balasan kita untuk Yesus? Yesus hanya ingin kita selalu setia dan taat kepadanya. Maukah anak-anak, juga saya, selalu taat dan percaya kepada Yesus? kasih
kasih dan pengorbanan Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan tolong ajarkan kami untuk kami boleh selalu taat, setia, dan terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.